Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bekas jalur kereta api Serayudal Stom Tram Majapahit atau SDS dari stasiun Maot hingga ke stasiun Wonosobo. Pada bagian kedua ini saya akan membahas bekas jalur kereta api dari stasiun Maos hingga ke perhentian Gambarsari di daerah Kebaset. Untuk bagian pertama, silakan Anda klik tautan yang saya sematkan di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Jalur kereta api Maos Gambarsari membentang dari selatan ke utara sepanjang 13,8 km. Stasiun Maos dibangun berbarengan dengan dibangunnya jalur kereta api dari Yogyakarta hingga ke Cilacap oleh Staatspoorwegen atau SS. Stasiun ini mulai difungsikan pada tanggal 20 Juli tahun 1887. Awalnya bangunan stasiun Maos bergaya arsitektur Indische Empire. Pada tanggal 15 Juni tahun 1923 terjadi gempa dahsyat yang melanda Cilacap sehingga beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan yang cukup parah. Pasca gempa, bangunan stasiun Maos dipugar. Beberapa bagian bangunan yang bisa membahayakan para penumpang dibongkar, termasuk bangunan bagian tengah. Pada tahun 1924, pemugaran bangunan stasiun Maos selesai dan arsitektur bangunan stasiun Maos yang baru berbeda dengan bangunan yang pertama dibangun. Seiring dengan berjalannya waktu, bentuk dari bangunan stasiun Maos direnovasi kembali mendekati bentuk bangunan yang pertama kali dibuat. Arsitektur dari bangunan stasiun Maos itu bertahan hingga sekarang. Pada tahun 1894, SDS mulai membangun jalur kereta api dari Maos hingga ke Banjarnegara. Pembangunan tahap pertama yaitu dari Maos hingga ke Purwokerto Timur sepanjang 29 km dibuka untuk lalu lintas umum pada tanggal 16 Juli tahun 1896. Mengenai sejarah pembangunan jalur kereta api di Lembah Serayu, silahkan Anda klik tautan yang saya sematkan di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Setelah SDS membangun jalur kereta apinya, emplasemen stasiun Maos terbagi menjadi dua. Bagian selatan untuk Staatspoorwegen, sedangkan bagian utara untuk SDS. Pada tahun 1943, jalur kereta api Maos Purwokerto Timur dicabut oleh Jepang. Kini sisa-sisa sarana dan prasarana SDS di stasiun Maos sebagian masih bisa kita lihat. Stasiun Maos SDS terletak di sebelah timur dari stasiun Maos SS, sisi bagian utara. Berikut akan saya tampilkan beberapa foto yang diambil pada tahun 2013. Bangunan stasiun Maos memanjang dari barat ke timur beratap pelana. Saya belum tahu apakah bangunan ini bangunan pertama kali dibangun atau sempat mengalami renovasi. Kemungkinan bekas bangunan stasiun ini beralih fungsi ketika jalur kereta api Maos Purwokerto Timur dicabut oleh Jepang. Jika melihat ke dalam bekas bangunan ini, bangunan terbagi menjadi dua bagian. Ruangan sebelah barat lebih kecil daripada ruangan sebelah timur.
Kondisi terkini dari bekas bangunan stasiun Maus SDS adalah sebagian besar atap dari bekas bangunan ini sudah roboh. Selepas stasiun Maus, bekas jalur kereta api mengarah ke timur yang kemungkinan kini bekas jalur kereta apinya berada di komplek depo Pertamina Maus dan dijadikan sebagai tempat stabling kereta ketel. Di samping bekas rumah sinyal arah dari timur, terdapat sebuah jalur kereta api yang dulunya kemungkinan untuk pengecekan lokomotif. Selepas depo Pertamina, kini bekas jalur kereta api menjadi kebun pisang. Terdapat sebuah bekas jembatan kereta api yang melintasi sebuah saluran irigasi. Selepas jembatan irigasi, kini bekas jalur kereta api menjadi jalan akses bagi truk tangki ke depo Pertamina. Bekas jalur kereta api berbelok cukup tajam ke arah kiri dan selanjutnya bersisian dengan jalan Maos Sampang. Bekas jalur kereta api kini sudah tak berbekas akibat dicabut oleh Jepang. Berdasarkan peta, bekas jalur kereta api dari Maos hingga Sampang terus bersisian dengan jalan raya. Setelah mengolah data lewat peta, diperkirakan dulunya di area ini terdapat sebuah perhentian yang bernama Pasar Maos. Diperkirakan dulunya bekas jalur kereta api berada di sisi jalan ini. Setelah perhentian Pasar Maos, selanjutnya terdapat perhentian lagi yang bernama Glempang. Diperkirakan bekas area perhentian Glempang berada di halaman Masjid Istiqomah ini. Selanjutnya bekas jalur kereta api berada di antara jalan dan sungai kecil. Kemungkinan bekas jalur kereta api sudah terkena pelebaran jalan. Setelah perhentian Glempang, perhentian selanjutnya adalah perhentian Sampang. Dulu hingga tahun 2013 masih bisa kita jumpai bekas bangunan perhentian Sampang. Kala itu bangunan sudah tidak beratap, hanya menyisakan sebagian dinding-dinding saja. Kondisi di dalam bekas bangunan perhentian Sampang pun hanya dijadikan sebagai tempat jemuran. Kondisi terkini dari bekas bangunan perhentian Sampang, kini di atasnya sudah berdiri sebuah toko. Selepas perhentian Sampang, bekas jalur kereta api terus lurus bersisian dengan jalan raya hingga memotong di pertigaan Sampang. Setelah melintasi sebuah saluran irigasi, selanjutnya bekas jalur kereta api berbelok cukup tajam ke arah kiri. Kini di atas bekas jalur kereta api tersebut sebagian sudah berdiri beberapa bangunan dan sebagian berupa tanah kosong yang ditumbuhi oleh pepohonan. Selanjutnya bekas jalur kereta api menuju ke arah utara sejajar dengan jalan Puk Timur. Bekas jalur kereta api berada di area persawahan warga. Di beberapa tempat masih bisa dijumpai bekas pondasi jembatan, di antaranya pondasi jembatan yang melintasi Kali Lebeng dan pondasi jembatan yang melintasi Kali Suru Gandu. Di daerah Gambar Sari Kidul, bekas jalur kereta api memotong jalan Puk Timur. Jalur kereta api yang tadinya di sisi kiri jalan berpindah ke sisi kanan. Setelah perhentian Sampang, selanjutnya terdapat sebuah perhentian yang bernama Gambar Sari. Perhentian ini berdekatan dengan stasiun Kebasen milik Stadspur-Wegen. Diduga dulunya di lokasi ini dulunya terdapat sebuah perhentian yang bernama Gambar Sari. Lokasi perhentian ini tepat berada di seberang kantor Kecamatan Gambar Sari.